Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muta'allimin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian bulan kemarin tentang masalah syarat-syarat sholat. Surutus sholati samaniyatun. Adapun syarat-syarat sholat ada 8. Toharatul hadasaini, yang pertama harus suci dari hadas 2. Bulan kemarin sudah dijelaskan tentang masalah suci dari hadas 2. Tinggal yang nomor 2, yaitu syarat sholat yang nomor 2, yaitu wat-toharatu anin najasati pisaubi wal badani wal makan. Syarat sholat yang nomor kedua harus suci dari najis-najis, baik di pakaian dan badan dan tempat. Jadi pakaian kita harus suci dari najis, badan kita harus suci dari najis, tempat pun harus suci dari najis. Yang dimaksud tempat ialah ma yulaki syai'an min badanihi au malbusihi, itu tempat nyimpen tangan. Misalkan kita sujud, tempat nyimpen apa ini? Jidat, ya, tempat nyimpen telapak kaki. Adapun yang tidak layulaki, yang tidak nempel ke badan, misalkan kita di sajadah. Nah, misalkan kita sholat di sini, duduk, di sini ternyata ada najis, ada tai ayam, kan nggak nempel di badan, nggak nempel di pakaian, itu tidak termasuk makan. Jadi ini maksud tempat di sini harus suci tempatnya dari najis, yaitu mayulaki syai'an min badanihi au malbusihi, sesuatu yang bisa kena di badan atau yang dipakai. Ya, adapun pas di tengah-tengah, ternyata misalkan kita sholat di lapangan, sholat Idul Adha, Idul Fitri, karena nggak muat masjid, di lapangan lupa nggak bawa sajadah, asal pakai koran dipakai, ternyata di tengah-tengah mau sujud ada tai cicak sedikit, tapi nggak nempel, karena emang di tengah, andaikan kita sujud nggak bakal terkena. Nah, itu sah bae sholat. Yang penting tidak nempel, tidak kena di badan atau di pakaian. Najis itu karena ada najis yang diampuni di pakaian. Hukumnya najis, cuman oleh Allah diampuni, disebut najis ma'u. Mana yang diampuni di pakaian? Jadi najis itu ada 4 bagian, ada kismun layu fanhu bisaubi walma. Ada najis yang tidak diampuni, yakni tidak diampuni di pakaian dan di air. Itu udah jelas ya, kelihatan seperti tai, gede bener, kelihatan di pakaian. Itu disebut maklum. Yang kedua, najis yang diampuni bihima, diampuni di pakaian dan diampuni di air. Maksudnya di air yang 1 ember, yang gampang dipahami. Mana yaitu najis la yudrikuhu tarful mu'tadil, najis yang tidak bisa dipandang dengan mata. Contoh seperti laler ya. Misalkan kelihatan sama kita si lalar itu apa, dia nempel ke tai ayam,
terus malah nempel, kita mau Jumatan nempel di baju kita itu si laler. Kira-kira kaki laler kelihatan enggak bawa najis? Enggak kelihatan. Itu la yudrikuhu tarkul mu'tadil. Jadi penglihatan kita tidak bisa melihat laler kecuali pakai dengan alat. Nah, itu disebut dimaku. Atau kita punya air 1 ember nanti buat wudu tengah malam. Persiapan karena sering mati lampu. Jadi biasain misalkan di suatu tempat atau apa baik, contohnya misalkan kita nyiapin air 1 ember. Air 1 embernya malah dilalerin tadi, ternyata si lalernya itu kelihatan sama kita habis nempel misalkan di najis, baik di tai atau sebagainya. Nah, itu diampuni. Karena kita tidak bisa melihat najis yang ada di kaki laler. Terus bagian yang ketiga, tadi yang pertama najis yang tidak diampuni di pakaian dan di badan, itu najis maklum, yakni berarti kelihatan besar. Yang kedua, najis yang diampuni di pakaian dan di air, di badan, yaitu tadi najis yang tidak kelihatan seperti najis yang dibawa oleh kaki nyamuk atau misalkan kaki laler. Yang nomor ketiga, yu'fa anhu bisawbi dunal ma. Najis yang diampuni di pakaian tapi tidak diampuni di air. Seperti qalilud dami lisuhulati sunil ma anhu. Misalkan kita ada darah sedikit setetes. Misalkan ada darah bekas kita garuk gatel keluar darah. Tapi cuman sedikit. Pas lagi sholat nempel di baju. Nempel di baju. Darah itu kan hukumnya najis. Jadi hukumnya darah itu najis mujma' alaih. Sepakat semua ulama mujtahid najis. Tapi di sholat tadi kita lagi sholat terkena tuh najis yang kita garuk tadi cuman sedikit. Nah, itu najis cuman diampuni. Disebut najis ma'u, diampuni di pakaian. Ya, apabila kita lagi sholat kita terkena najis tadi yang sedikit tapi tidak diampuni di air. Jadi apabila kita misalkan ada tadi udah berdarah, kita lah habis garuk-garuk ada darah, main colong main ke air yang 1 ember tadi. Maksudnya kalau airnya lebih dari 1 embernya seperti air 2 kula secara fikih. Jadi 2 kula itu 60 cm. Jadi panjang, lebar, terus tinggi 60 cm. Itu air 2 kula. Jadi kalau kita misalkan mau bikin bak, tapi harus pas tinggi. Jadi nggak boleh diambil 1 gayung berarti kurang dari 2 kula. Jadi 60 cm, kubus tinggi 60 cm. Nah, itu air 2 kula. Jadi air 2 kula itu apabila tadi kita ngancolomin darah, nah diampuni itu karena 2 kula. Tapi kalau kurang dari 2 kula seperti 1 ember, atau kurang dari 60 cm seperti malah 50 cm bak. Dalamnya juga tingginya 60, kurang dari 60 berarti kurang 2 kula. Apabila terkena misalkan tadi tai cicak, itu disebut air mutanajis, tidak sah dipakai wudu, dipakai nyuci nggak bisa. Jadi harus 60 cm biar aman. Nah, ini berarti tangan kita dicelupin tadi yang ada darah sedikit di air. Nah, ini nggak nggak diampuni. Beda lagi dengan di pakaian. Kalau di pakaian itu diampuni. Atau seperti mana? Seperti kita itu punya luka. Misalkan kita kemarin habis Idul Adha nih, habis nyisit kambing atau sapi, kegores tangan luka. Suka ada darah tuh.
bekas luka itu yang apa, yang bening, nah itu kan najis. Itu yang bening itu najis tuh. Nah kita celupin ke ember tadi yang cuma 1 ember, nah itu jadi mutanajis. Tapi tatkala lagi sholat, kena tuh nggak sengaja sama pakaian itu dimakfu sah, sekalipun bawa najis, karena susah menjaganya. Gimana? Kita ada luka pas di tangan, terus terkena pakaian kita, itu dimakfu, diampuni. Jadi itu najis yang diampuni. Adapun hukum najis dari segi hukum ada 3. Ada najis mughaladoh berat, najis mughaladoh. Karena mensucikannya harus dengan bisab'i ghusalah 7 kali dibasuh. Yang salah satunya harus yang 7 basuhan itu salah satu yang 7 harus dicampuri dengan tanah. Makanya disebut najis mughaladoh, bukan pasir, harus tanah. Jadi harus tanah. Tanahnya itu baik, misalkan mau dicampurin langsung ke si ember, wah kita ngambil tanah nih yang suci, campurin langsung biar keruh, nah boleh. Atau si tanahnya ditaruh dulu di tempat yang kena najis, itu bebas, mau basuhan yang pertama, mau basuhan yang kedua, yang dicampur tanah. Pokoknya salah satu yang 7 cara mensucikan najis mughaladoh harus dicampur dengan tanah. Makanya disebut najis mughaladoh. Najis mughaladoh yaitu najis khinjir. Khinjir itu najis babi, dan juga wal kalbi, najis anjing. Wapar'i ahadihima, dan keturunannya tadi sampai ke bawah tuh. Jadi keturunannya si tadi ya si khinjir itu keturunannya, terus anak-anaknya najis semua kecuali anjing ashabul kahfi, itu disalab oleh Allah, dicabut kenajisan. Jadi yang tidak najis itu cuman anjing ashabul kahfi, tidak najis. Selain anjing ashabul kahfi najis. Atau wa ma yatawalladu minhuma, atau misalkan anak yang dilahirkan dari salah satu anjing dan babi tadi, seperti misalkan si babi kawin sama kambing, nah terus lahirlah misalkan punya anaknya ternyata rupanya kambing, tetap najis karena ma yatawalladu minal khinjir. Jadi pokoknya antara 2, mau misalkan kawinnya sama apa baik, tetap disebut najis berat, najis mughaladoh, karena mensucikannya harus dengan 7 kali basuhan, yang salah satunya harus dicampuri dengan tanah yang suci. Hukum yang kedua najis muhaffafah. Kenapa disebut najis muhaffafah? Enteng cara nyucikan. Nyucikan najis muhaffafah itu cuman ngambil air, seret, bukan dibanjur, cuman dicipratin doang, ciprat. Kayak kita misalkan habis ngobok air, atau misalkan ke keran, bukan begini, diginiin tangan doang, dicipratin, ciprat, itu suci. Muhaffafah tuh, makanya disebut najis enteng, dipercik aja cukup. Jadi wal muhaffafatu tathuru bi rasyil ma'i, suci dengan cuma dicipritan apa? Tadi dicipratin air doang. Tapi ma'al ghalabah harus semuanya kecipratin. Misalkan kena najis segini, contoh. Nah, kita cipratin lah. Enggak usah dibasuh. Secara hukum itu suci. Apa najis muhaffafah? Najis muhaffafah najis yaitu air kencing. Air kencingnya air kencing laki-laki. Jadi air kencing laki-laki yang belum sampai umur 2 tahun. Jadi air kencing laki-laki maksudnya air kencing anak laki-laki yang belum sampai umur 2 tahun dan belum makan apa-apa selain
air susu ibunya. Kan sekarang mah jarang sekarang udah susunya susu toko sekarang mah. Susu toko sekarang. Jadi sekarang mah umur setahunnya kadang-kadang kan ya. Jadi najis muhafafah itu baulus sabi ladzi lam yakul walam yasrob si walabani walam yablug al haulaini, kencing anak laki-laki, bukan anak perempuan, anak laki-laki. Si anak laki-laki itu lam yakul walam yasrob, tidak makan dan tidak minum si walabani, kecuali air susu ibunya, walam yablug al haulaini, belum sampai umur 2 tahun, berarti baru 1 tahun setengah atau 1 tahun 7 bulan, tapi makannya tadi minumnya ya air ASI terus. Nah apabila kencing tadi nguncingin kita mau aci, perhatiin baik, sah itu sholat, nggak usah dibanjur, wah ribet. Makanya disebut najis muhafafah. Hukum najis yang ketiga disebut najis mutawasitoh. Mutawasitoh itu berarti bainal mughalladati wal muhaffafati, najis di antara najis mughaladah dan muhaffafah, tidak disebut najis berat, tidak disebut najis enteng, pertengahan, mutawasitoh. Itu apa? Yaitu selain najis mughaladah, apa itu matai. Karena cara mensucikannya gimana? Yaitu jaryul ma'i alaiha. Jadi harus mengalirkan air kepada itu najis. Cara mensucikannya, tapi sebelum mengalirkan air harus menghilangkan dulu najis ainiyahnya, datiyahnya. Contoh seperti misalkan di tempat sholat atau misalkan di rumah ada tai cicak, jangan langsung dibanjur. Kalau langsung dibanjur, nah ini kemana-mana najisnya, jadi disebut mutanajis. Hilangkan dulu, ambil dulu si tai cicak atau misalkan tai ayam, ambil dulu, dibuang, lalu dilap pakai tisu, misalkan tisu apa kering mau basah supaya hilang datiyahnya. Setelah itu bagaimana? Baru jariyul ma'i alaiha. Jadi ba'da izalati ainiha, setelah dihilangkan datiyahnya najis, baru jariyul ma'i alaiha, alirkan air, guyur pakai air. Berarti cukup nih misalkan setengah gelas. Tai cicak cuman misalkan segini, tinggal setengah gelas nah itu udah suci. Jadi kalau misalkan kita ngepel langsung jur tai cicak, apalagi misalkan di masjid, repot kemana-mana. Jadi mutanajis semua. Jadi angkat dulu, hilangkan dulu ainiyahnya supaya jadi hukmiyah. Jadi hukmiyah itu najis secara hukum, karena secara pandangan tidak ada najis, cuman belum disucikan. Kan begitu misalkan ada tai cicak, kita angkat, terus kita gosok, secara hukum ini masih ada najis karena belum disucikan. Tuh, makanya disebut hukmiyah. Dihukmiyah terus, habis itu supaya suci langsung dipakai air. Makanya disebut najis tadi, najis mutawasitoh. Itu cara mensucikan. Jadi tidak terlalu berat dan juga tidak enteng cara mensucikan mutawasitoh, pertengahan. Adapun secara perinci najis itu harus tahu ada 20 secara tafsil. Jadi najis itu secara tafsil ada 20. Jadi malam ini kita bahas bab najis saja. Karena termasuk syarat sholat itu harus suci dari najis di badan, di pakaian, dan di tempat. Yang pertama najis dari bagian yang 20 yaitu baulun.
Baulun itu yaitu air kencing, walau min tiplin, sekalipun air kencing tadi ya air kencing bocah, kecuali tadi air kencing yang dijelaskan tadi yang termasuk apa? Yang termasuk najis muhafafah, itu najis muhafafah. Kalau air kencing misalkan selain anak laki-laki, berarti najisnya najis mutawasitoh. Jadi sekalipun muhafafah tetap hukumnya najis. Jadi yang pertama yang termasuk najis yaitu air kencing. Itu mah air kencing mau bangsa adami atau bangsa hayawani najis semua. Yang kedua yaitu al-madiyu, madhi pakai za, bil mu'jamati yaitu dal tapi ada titiknya di atas, berarti madhi. Madhi itu yaitu tatkala data keluarnya itu pas lagi kuatnya syahwat, itu madhi. Jadi tatkala kuatnya syahwat itu madhi. Madi itu warnanya kekuning-kuningan, itu madi, itu najis tuh, najis. Jadi kebanyakan si madi ini lumrahnya kebanyakan keseringan keluar itu di perempuan, itu si madi. Kalau madi, jadi madi itu golib-golibnya, jadi aksaru mayakunu pinisa. Kalau perempuan tuh, kalau laki-laki jarang ngeluarin madi. Jarang. Yang ketiga yaitu wadi. Jadi ada madi, ada wadi. Kalau wadi itu tatkala biasanya habis kencing. Kita habis kencing, nah ada air tuh kayak seret. Nah, hati-hati tuh. Jadi makanya kita harus kalau beres kencing itu harus dehem 3 kali tuh. Jadi habis kencing itu ada tuh biar misalkan jadi si air wadi itu udah keluar dari klep. Jadi di barang itu akan ada klep. Kadang-kadang kencing itu kadang nggak tuntas kalau kita nggak dehem. Makanya syariat fikih mensarankan untuk dehem. Jadi dehemnya juga nggak asal bukan gitu. Jadi kita ambil napas dulu mau dehem itu. Nah gitu 3 kali tuh, itu sunat. Itu tadi supaya wadi keluar, terus sisa-sisa air kencing keluar. Karena biasanya habis kencing itu suka ada sisa-sisa tuh. Jadi kadang-kadang pas mau berdiri seret. Nah awas itu kan itu najis, itu najis. Jadi harus dehem sunat. Jadi si wadi ini keluarnya akibal baul. Jadi setelah kita kencing atau indah hamli syai'in syakilin, atau tatkala kita habis ngangkat-ngangkat yang berat biasanya keluar. Yang keempat yang termasuk najis yaitu rausun min goitin. Raus itu tai, kalau orang Sunda raos. Kalau ini raus pakai ro ya. Raus itu tai. Itu mah mau tai ikan, mau tai misalkan apa itu yang tai apa baik. Pokoknya kalau tai namanya tai manajis. Ikan teri kan kecil tuh dimakan sama tai-tainya. Sebenarnya tai itu najis. Tapi asal maksud tidak makan tai, maksudnya kita memakan ikan teri. Itu dimapuk tuh disebut umul balwa. Susah menjaga. Masa ikan teri kita kupas dulu satu-satu diambil dari. Nah, makanya syariat disebut itu najis. Mana najis itu tai ikan teri, cuman najisnya dimapuk. Karena apa? Dalilnya umul balwa, lumrah, susah menjaga. Jadi makan baik, asal nggak maksud makan tai, makan teri. Nah ini. Nah kalau makan tai haram, karena najis haram kalau dimakan.
Kecuali misalkan ikan yang gede, ikan mujair ada tainya, dimakan sama tai-tainya haram karena tidak termasuk umul balwa, karena masih bisa itu gede, bisa dikeluarin dulu. Lain halnya dengan tadi yang ikan-ikan yang kecil, ikan teri, itu umul balwa. Yang nomor kelima tadi, yang nomor kelima yaitu najis mughalladah, yaitu kalbun. Walau mu'allaman lisyaidi, sekalipun si anjingnya itu anjing yang terlatih untuk misalkan untuk memburu, awil harosah, atau misalkan si anjingnya itu anjing untuk jaga, tetap najis. Najis mughalladah. Itu nomor kelima, najis, termasuk najis yang nomor 20 tadi. Jadi yang bukan najis itu yaitu anjing yang tidak termasuk najis. Jadi harus dipahami yaitu najis selain daripada anjing ashabul kahfi. Tapi kalau anjing ashabul kahfi itu disebut salab, dihilangkan oleh Allah kenajisannya. Yang nomor keenam, najis yang 20 yaitu najis hinjir babi, udah tadi termasuk najis mughalladah. Yang nomor ketujuh yaitu keturunan dari salah satu anjing dan babi, itu najis yang nomor ketujuh. Yang nomor kedelapan, maninya, air maninya tadi, air maninya najis, dan apa, air maninya si anjing dan si babi termasuk najis. Yang nomor kesembilan, ma'ukurhin. Ma'ukurhin itu apabila kita luka suka ngeluarin air, nah itu disebut air luka. Air luka yang di luka kita itu termasuk najis tuh, najis. Cuman tadi apabila kena pakaian lagi sholat karena susah jaganya, diampuni maka. Yang nomor ke-10 yang termasuk najis yang 20 bagian itu yaitu nanah. Jadi nanah termasuk najis. Nomor ke-11 yaitu jadi muntahan. Yang nomor ke-10 tadi nanah. Yang nomor ke-11 muntah, yang keluar dari ma'dan. Jadi muntah dari keluar dari perut, itu mah najis, itu najis. Yang nomor ke-12 ampru, itu termasuk najis. Yang nomor ke-13 yang sudah hancur, misalkan contoh, misalkan maksudnya seperti si kambing nih makan ngegayam rumput terus dikeluarin lagi, nah itu muskirun mai'un min khumrin wa ghairihi. Jadi makanan-makanan yang dimakan oleh hewan seperti rumput dan lain sebagainya terus dikeluarin lagi oleh si itu hayawan, itu termasuk najis. Itu nomor ke-13. Kalau luwak, misalkan tadi kopi luwak, itu mah kopi nggak hancur. Makanya itu paling itu nggak hancur, itu nggak hancur. Yang nomor ke-15 yaitu bulu bangkai. Jadi bulunya bangkai atau seperti bulunya kucing. Nah, misalkan kucing nih bulunya pisah nih. Si bulu kucing pisah dari, misalkan ada bulu kucing nempel di sini, najis tuh. Itu nomor ke-15 najis. Tapi kalau misalkan kucingnya langsung, misalkan kita megang kucing enggak najis karena kucing mah suci. Tapi tatkala bulunya pisah tadi, itu jadi najis. Hati-hati sholat misalkan ada bulu kucing. Jadi bulu yang pisah dari kucing itu najis. Jadi yang lepas, jadi bulu yang lepas. Bulu yang lepas, kalau nggak lepas mah nggak najis, kan kucing nggak najis. Tapi tatkala bulunya lepas dihukumi najis karena sehukum dengan bangkai.
Yang nomor ke-15 yaitu air susu hewan yang tidak biasa dimakan, seperti air susu hewan yang si hewan itu yang dagingnya itu tidak pernah dimakan, seperti air susu kucing. Nah, najis itu air susunya. Karena kucing nggak disembelih. Kalau air susu kerbau berarti itu mah suci. Air susu sapi langsung kita ngenyot dari susu sapi. Jadi yang nomor ke-15, labnu malayu kalu ghairul adami kalabnil atari. Jadi air susu itu tidak pernah dimakan si dagingnya itu. Yang nomor ke-16, bangkai. Ini masukkan bangkai, tapi selain bangkai adami, bangsa adami, dan bangkai ikan wajarodin. Kalau simut itu kalau bahasa Melayunya apa? Simut, belalang. Oh, belalang. Nah, itu bangkai belalang, bangkai ikan, bangkai adami tidak najis. Ya, jangkrik, model jangkrik. Enggak najis sekalipun udah bangkai. Yang nomor ke-17, darah yang keluar dari hati. Darah yang keluar dari hati itu mah hati apa baik, pokoknya ada darahnya yang keluar, maka itu najis. Jadi harus disucikan dulu darahnya. Dan nomor selanjutnya itu apa tuh? Kalau misalkan kita kena luka bakar, apa itu agak ada airnya di dalam, atau misalkan penyakit cenang, nah cacar, nah itu airnya itu najis tuh. Itu najis, yaitu termasuk najis yang 20 tadi. Yang nomor ke-20 yaitu duhonun najasati. Misalkan kita bakar-bakaran, nah di kayu bakar kita ternyata ada tai ayam, ada najis. Nasi asapnya tadi, asap yang nempel tadi, asap dibakar ada asap tuh. Nah, karena tadi di bambu atau di kayu bakarnya ada najis, nah maka duhonnya, asapnya termasuk najis. Kita malah begini malah diisap kayak rokok. Haram tuh. Atau kena baju langsung. Nah, si duhon itu asap tadi, asap itu najis. Jadi beres hukum najis dan pembagian najis. Jadi syarat sholat yang nomor kedua harus suci dari najis. Dari najis, baik najis mugoladoh, mutawasito, muhoppapah atau mutawasito. Jadi najis yang 20 tadi harus suci, kecuali najis yang dimapu, harus suci di badan, pakaian, dan tempat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.